Aku sangat menginginkan anak dari Jim. Rasanya pasti sangat menyenangkan memiliki dua wajah yang sama di dalam satu rumah. Sudah menjadi impianku untuk memiliki bayi dengan wajah serupa dengan suamiku. Tapi tampaknya impian kami tidak sejalan. Jim selalu marah dan bahkan menolak secara terbuka untuk memiliki anak dariku. Ia hanya ingin aku tampil menawan untuk dipamerkan pada semua orang. Suatu hari, Jim sudah menyiapkan gaun terindah yang pernah kulihat hanya untuk bertemu dengan kolega bisnisnya. Kamu harus tampil memukau agar aku bisa mendapatkan bisnis besar ini, ucapnya sambil menyerahkan gaun hitam berhiaskan Swarovski itu. Aku hanya diam sambil memeluk gaun itu. Cantik, gumamku. Tapi entah mengapa aku tidak tertarik dengan barang cantik yang Jim limpahkan padaku hari itu. Badanku terasa sangat sakit dan lemas, tapi selalu berhasil ku sembunyikan jika berada di dekat Jim. Coba kamu berdiri di atas sana, ucapnya sambil menunjuk ke arah timbangan yang berada di dekatku. Tanpa ragu, aku berdiri di atas lempengan tipis aluminium yang terdapat sedikit layar hitam di sisi tengahnya. Aku cukup terkejut saat melihat angka itu tak menunjukkan berat idealku seperti biasanya. Sudah kuduga kamu tambah menggendut, ucapnya sambil berdiri berhadapan denganku. Gaun itu harus muat saat kamu menghadiri acara itu. Bisnis itu sangat penting dan kamu harus tampil menawan, ucapnya. Lalu meninggalkan aku sendiri yang menatap layar hitam itu dengan cukup terkejut. Bagaimana bisa? Pikirku. Aku selalu menjaga makanan seperti biasa, bahkan tidak memakan makanan penutup selama beberapa hari karena tidak berselera. Tapi ucapan Jim bagaikan sebuah perintah bagiku. Jadi aku harus mengabulkan keinginannya. Aku mulai menjaga ketat makanan yang masuk ke dalam tubuhku. Dan belum lagi jadwal olahraga yang semakin banyak. Acara itu akan kuhadiri 2 minggu ke depan. Masih punya cukup banyak waktu untukku mengembalikan beberapa kilo hingga ke berat badan semula. Jim tak melepaskan pandangannya dari tubuhku. Ia terus mendorong agar aku bisa mengembalikan berat badan ideal seperti keinginannya. Namun 1 minggu berlalu, berat badanku tak berkurang sedikit pun, dan malah sebaliknya. Kamu akan mempermalukanku jika kamu terus seperti ini, bentaknya. Jim sangat marah dengan tubuhku yang semakin membesar. Kembali ke berat semula, atau hubungan kita berakhir sampai di sini, tambahnya. Aku mencintai Jim sangat. Aku ingin kami menjadi keluarga kecil yang bahagia, lengkap dengan Jim Junior. Beragam cara aku coba untuk mengembalikan berat idealku, termasuk tidak makan 1 hari sebelum datang ke acara itu. Aku menggunakan korset untuk menutupi perut yang mulai membesar dan membentuk kembali lekuk tubuhku. Jim sangat senang ketika melihat tubuhku sangat pas di gaun yang ia belikan tempo hari. Begini lebih baik, sahutnya saat melihatku berjalan dengan anggun ke arahnya sambil mengenakan gaun malam itu. Jim benar, acara itu sangat mewah. Bahkan banyak karpet merah yang menutupi hampir seluruh lantai. Kilauan berlian bisa kulihat di tubuh indah yang berjalan melewati beberapa pria berseragam hitam. Saat tiba giliranku
untuk melewati mereka. Perutku terasa sakit dan dadaku sangat sesak. Aku jatuh terduduk di antara pria berseragam itu. Pandanganku mulai kabur. Dan sayangnya, aku tak mendengar suara Jim yang berusaha membantuku. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya seseorang yang bahkan wajahnya terlihat tidak jelas di mataku. "Cepat panggilkan ambulan," teriaknya, menyuruh seseorang. Saat itu, aku hanya bisa menarik napas dan pandanganku gelap sempurna. Aku terbangun dengan wajah seorang pria asing di sampingku. "Kamu siapa?" tanyaku. "Aku Rick," jawabnya dengan wajah cemas. "Kenapa kamu memakai gaun ketat di saat kamu sedang hamil?" tanyanya. "Apa? Aku sedang hamil?" tanyaku memastikan. "Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu hamil?" tanyanya dengan wajah bingung. Aku hanya bisa menggeleng sebagai jawaban. Dan tak lama, seorang perawat masuk sambil membawa keranjang bayi yang terbuat dari kaca. "Itu anakmu," ucapnya sambil berdiri dan mencoba mengambil anakku dari dalam keranjang bayi. Setelah mendengar ucapan Rick, baru kusadari kalau perutku terasa sangat nyeri dan aku tidak bisa banyak bergerak. "Bayimu terpaksa harus dikeluarkan, karena kalau tidak, itu bisa mengancam nyawa kalian," jelas Rick. Ia lalu meletakkan bayi laki-laki itu ke dalam dekapanku. Melihat wajah mungil itu, aku merasa sangat bersalah karena tidak peka dengan kehadirannya di dalam tubuhku. Tanpa sadar, aku pun mulai menangis sambil menciumi wajah bayiku. "Maafkan aku," bisiku. "Apa dia baik-baik saja?" tanyaku pada Rick. "Dia sehat, hanya lahir prematur," jawabnya. "Syukurlah," balasku sambil tetap mencium wajah mungil itu. Aku mulai bercerita apa yang terjadi. Sebelum akhirnya aku tidak sadarkan diri di acara itu, termasuk tentang Jim yang memaksaku mengenakan gaun pilihannya. Ia tidak pernah menginginkan anak ini. Jadi mungkin itu alasan mengapa ia tidak ada di sini sekarang, ucapku. "Tidak masalah, selama ibunya sangat menginginkan dan mencintai dia," sahut Rick. Aku tidak melihat wajah Jim selama 1 minggu berada di rumah sakit, dan hanya Rick yang ada untukku dan Boy, anakku. Tiap kali melihat wajah Boy, aku merasa bersalah dan sangat sedih karena papanya tidak menginginkan dia. 1 minggu berlalu, dan di saat Rick tidak bersamaku, Jim datang tanpa sekalipun melihat ke arah bayi kami. Acara itu ditunda 1 minggu. Kamu punya kesempatan untuk mengembalikan tubuhmu ke bentuk semula sebelum datang ke sana bersamaku, ucapnya. Aku sangat terkejut mendengar ucapan Jim. "Aku bahkan belum pulih dari bekas jahitan ini," jawabku. "Terserah, kalau kamu tak bisa, aku akan mencari orang lain untuk menggantikan kamu," balasnya. Seperti yang ku bilang, aku sangat mencintai Jim, maka akan kulakukan apapun agar bisa tetap bersamanya. Meski harus menahan sakit, aku mulai menggerakkan tubuh dan merawat Boy. Aku harus kembali menata berat badanku sambil mengurus bayi kami di saat yang hampir bersamaan. Aku tidak berhasil kembali ke berat semula, tetapi berkat korset yang kupakai, aku bisa terlihat seperti dulu di balik gaun cantik itu. Acara itu tak semegah sebelumnya, tetapi Jim terlihat sangat antusias bertemu dengan seseorang yang akan menawarkan
kerjasama untuk bisnisnya. Jim mencari hampir ke seluruh meja untuk menemukan orang itu. Dan ketika berhasil, aku sangat terkejut melihatnya. Rick adalah tujuannya. Sedangkan aku sudah bersama Rick selama lebih dari 1 minggu di rumah sakit. Jim mulai membuka pembicaraan. Di saat itu aku tahu kalau Rick tidak tertarik dengan penjelasan yang disampaikan oleh suamiku. Maaf, aku tidak bisa memberikan bisnis ini pada orang yang bahkan tidak peduli kepada keluarganya, ucap Rick. Jim sangat terkejut saat mendengar jawaban Rick setelah ia memberi penjelasan panjang tentang rencana kerjanya. Ia menatapku marah, lalu meninggalkanku begitu saja di meja yang sama dengan Rick. Aku permisi dulu, ucapnya. Rick hanya mengangguk perlahan, seakan mempersilahkan Jim pergi secepat yang ia bisa. Bagaimana dengan keadaan anakmu? Tanya Rick. Baik, dia sedang kutitipkan kepada tetanggaku saat ini, jawabku. Rick hanya mengangguk, seolah paham situasi yang kuhadapi. Jangan terlalu memaksakan diri hanya untuk terlihat baik di depan orang yang bahkan tak mempedulikan kondisimu, balasnya. Aku hanya tersenyum malu karena kartu asku telah ia baca dengan jelas. Dibandingkan memberi bisnis ini kepada suamimu, aku lebih senang jika bekerja sama denganmu, lanjutnya. Kerutan di dahiku sepertinya sudah cukup menjawab kebingunganku. Kamu banyak tahu tentang bisnis ini, meskipun suamimu hanya menggunakan kamu untuk dipamerkan pada rekan bisnis lain, jelasnya. Jadi aku ingin menawarkan bisnis ini padamu karena sepertinya tak hanya wajahmu yang terlihat menawan, tambah Rick. Aku memang sudah lama mempelajari bisnis Jim, meski dia tak pernah melibatkanku. Jim hanya menganggap kalau kelebihanku hanyalah memiliki wajah menawan agar ia bisa pamerkan pada seluruh kolega bisnisnya. Terlebih, aku sudah menceritakan segalanya pada Rick saat ia menemaniku di rumah sakit. Baiklah, jika kamu menilaiku seperti itu, jawabku. Setelah pembicaraan itu, Rick mengantarku pulang dan aku meninggalkan Jim bersama kolega bisnisnya yang lain. Sampai bertemu nanti, ucap Rick saat aku hendak turun dari mobilnya. Aku menoleh dan hanya bisa menjawab kalimat itu dengan senyuman. Entah mengapa, aku merasa sangat bahagia diperlakukan seperti itu oleh pria yang bahkan belum ku kenal sebelumnya. Rick seakan bisa membaca pikiranku tanpa perlu kuutarakan. Aku tak tahu apakah Jim pulang ke rumah atau tidak, karena malam itu aku tidur bersama Boy di kamarnya. 1 minggu berlalu dan rasanya sangat aneh saat aku berhenti bicara dengan Jim. Kami satu rumah, tetapi rasanya seperti tinggal bersama orang asing. Dan tak lama Rick memenuhi janjinya kalau aku akan bertemu lagi dengannya. Aku menandatangani kerjasama bisnis yang Rick ajukan. Apa kamu masih ingin bersama Jim? Tanyanya. Sesaat aku hanya terdiam dan menanyakan keinginan hatiku yang sebenarnya. Sepertinya Jim tidak akan memberi contoh yang baik untuk anakku, jawabku. Pada akhirnya aku mulai berani untuk merelakan perasaan yang sampai kapanpun tak pernah berbalas. Aku tidak ingin membiarkan anakku memiliki papa yang bahkan
tidak menginginkan kehadirannya. Baiklah kalau begitu, kamu akan kuberi fasilitas rumah dan mobil untuk memudahkanmu pergi kemanapun, tambah Rick. Benarkah? Tanyaku. Aku tahu, mungkin sulit pergi dari rumah itu di saat kamu tidak memiliki tempat tinggal lain untuk anakmu. Lanjutnya, jadi aku memudahkan kamu agar bisa memulai hidup baru sesuai keinginanmu, tambah Rick. Sejak hari itu, aku mulai mengemasi semua barang tanpa sepengetahuan Jim dan pergi saat ia tidak berada di rumah. Aku pergi begitu saja, tanpa surat, tanpa kata perpisahan, seolah pernikahan kami tidak pernah ada. Aku menghilang dan membiarkan hidup dalam bayang-bayangku. Sekian.